Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tinur Hayati dari TK LKMD Nepen 1. Saya akan mempresentasikan aksi nyata dalam platform Merdeka Mengajar di topik 2 tentang fokus group discussion atau diskusi kelompok terarah. Dalam penerapan kurikulum Merdeka di setiap sekolah, para tenaga pendidik dapat belajar secara mandiri, baik itu melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar, melalui diskusi kelompok, atau dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Dalam rangka itu, di dalam rangkaian bagaimana kami menerapkan kurikulum Merdeka di lembaga sekolah kami, maka beberapa waktu yang lalu kami mengadakan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion tentang kurikulum Merdeka. Lalu, apa itu focus group discussion? Focus group discussion adalah suatu teknik diskusi untuk membahas suatu teknik tertentu guna memenuhi berbagai kepentingan bersama. Lalu, apa tujuan dari focus group discussion? Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi atau data yang dihasilkan dari suatu diskusi kelompok dalam hal meningkatkan pendalaman atau pemahaman suatu fenomena. Fenomena di sini adalah tentang perubahan kurikulum. Langkah-langkah yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan diskusi kelompok terarah adalah yang pertama, membentuk tim. Yang kedua, memilih waktu dan tempat dilaksanakannya diskusi. Yang ketiga, menyiapkan logistik. Yang keempat, menentukan dan mendata jumlah peserta. Yang kelima, menyusun draft pertanyaan. Dan yang keenam adalah melaksanakan diskusi kelompok terarah. Adapun metode yang digunakan dalam diskusi kelompok ini adalah ada 6 topik berpikir yang didefinisikan sebagai cara menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang dengan pendekatan yang berbeda. Topik putih berisi data, fakta, dan angka-angka tentang informasi yang kita punya dan apa yang masih perlu dicari. Topik merah berisi emosi, perasaan, dan intuisi tentang bagaimana adanya perubahan kurikulum. Topik hitam berisi tentang pertimbangan hal negatif yang muncul serta masalah apa yang muncul setelah perubahan kurikulum. Topik kuning berisi pertimbangan positif yang muncul, keuntungan yang didapat setelah perubahan kurikulum. Topik hijau berisi tentang pertimbangan hal kreatif yang bisa muncul atau solusi dan inovasi yang dapat dilakukan, dan topik biru adalah berisi kesimpulan dari semua pertimbangan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan diskusi kelompok terarah sesuai dengan metode 6 topik berpikir yang dilaksanakan di lembaga kami. Berikut hasil implementasi metode De Bono Six Thinking Hat. 1. Data yang diperoleh dari dokumen SK Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum Merdeka. Hal positif yang didapat antara lain kurikulum Merdeka yang lebih sederhana dan terfokus pada materi yang esensial. Kurikulum Merdeka dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah, sesuai minat, bakat, dan kompetensi anak didik. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penerapan kurikulum Merdeka antara lain: 1. Belum berpengalaman dalam Merdeka Belajar. 2. Referensi dan akses terbatas. 3. Kemampuan IT belum memadai. 4. Keterbatasan sarana prasarana yang ada. 5. Pengaturan manajemen waktu. Dan 6. Kompetensi yang dimiliki belum memadai. Untuk itu, memberikan ide dan tawaran solusi berupa 1. Belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. 2. Mengikuti webinar seri Merdeka Belajar. 3. Belajar tentang kurikulum Merdeka melalui komunitas belajar. Setelah itu, menanyakan kembali mengenai perasaan atau intuisi mengenai hal apa yang didapat dari kurikulum Merdeka, dan tidak lupa menentukan target dan langkah yang akan diambil berikutnya. Demikian presentasi aksi nyata topik 2 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga jangan lupa isi umpan balik pada link yang ada dalam deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.